sebetulnya kan kita memperkenalkan kembali ya atau sosialisasi terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu kepada 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu, sehingga pada saat nanti ketika ada sengketa ataupun berkaitan dengan berita acara dan keputusan dikeluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, mereka langsung bisa menangani dan mengajukan permohonan dengan baik. Ya, harapannya Pak ke depan dengan adanya kegiatan acara ini Pak? Kita berharap bahwa semua peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota DPD, termasuk pasangan calon itu kan memahami betul tentang mekanisme pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Karena sifatnya ini kan juga tidak hampir sama juga sih dengan yang ada di badan-badan peradilan yang ada, tetapi ada perbedaan-perbedaan khusus berkaitan dengan soal permohonan, keterpenuhan syarat formil material, soal waktu pengajuan, dan kemudian proses-proses sampai dengan dilahirkannya putusan oleh Bawaslu. Ya, saat ini memang kan tidak mudah ya Bawaslu punya peran yang satu sisi memang penting gitu ya untuk melakukan pengawasan dan juga pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, tapi pada sisi yang lain tentu juga Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan tindakan. Nah, sisi-sisi itu menurut saya memang harus dioptimalkan meskipun ada banyak keterbatasan yang dilakukan. Jadi untuk menjadikan sebuah yang sangat optimal gitu ya, menjadi maksimal peran Bawaslu, tentu itu jadi sebuah pekerjaan yang tidak mudah gitu, apalagi tantangan di dalam pemilu 2024 memang semakin kompleks gitu ya. Sebagai contoh misalkan tadi seperti dibicarakan di dalam diskusi gitu, ada begitu banyak persoalan-persoalan yang membuat Bawaslu juga punya peran yang harus dilakukan secara efektif, efisien. Contoh misalkan tadi soal waktu kampanye gitu ya, yang memang agak sumir gitu ya untuk mengatakan bahwa saat ini sudah masuk sosialisasi atau kampanye gitu. Jadi memang ini harus perlu ketegasan gitu ya untuk membicarakan. Tapi pada sisi yang lain regulasinya juga tidak mudah gitu ya, karena memang belum ada. Jadi saya menyontek ini dari teman salah satu pengamat hukum, Mas Riwanto ya. Dia bilang kalau ternyata putusan hukum pemilu itu bisa diselesaikan karena ruangnya terlalu banyak. Many rooms to justice, jadi ruang-ruang penyelesaian hukumnya itu banyak sekali gitu ya. Ini memang ada dasar hukum kita memungkinkan itu. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saya kasih contoh yang kemarin heboh itu untuk membuktikan bahwa ruang hukumnya banyak. Gitu. Meskipun salah-sasaran ya, yang kemudian dibully oleh banyak orang, ya, tapi itu secara itu dimungkinkan gitu ya. Nanti saya akan cerita sedikit kenapa kemudian problematika yang seharusnya bisa masuk di arena PT UN gitu ya, tapi kenapa kemudian pengadilan negeri itu kan entitas yang berbeda gitu. Jadi artinya media room to justice itu di atasnya kita memungkinkan untuk mengadukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tapi ke Mahkamah Agung juga kita bisa, karena Pak Burhanuddin ini dianggap sebagai pejabat negara gitu ya, pejabat negara, maka itu di bawahnya adalah PT UN dan sebagainya. Jadi arena-arena itu dimungkinkan sehingga sampai ke bawah itu juga bisa dilakukan. Nah, itu kerangka yang menurut saya adalah ketika melakukan tindakan hukum, kita harus juga jeli untuk melihat celah-celah mana yang memungkinkan kita bisa melakukan itu, dan kemudian tepat sasaran juga gitu ya, dan ruang itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, ini gambaran secara umumnya saja ya, bahwa apa yang ini gambar ini saya ambil bukan di buku orientasi, ini ditulis sama Mbak Titi Anggreni. Kami membuat buku tata kelola pemilu yang diterbitkan KPU RI. Ini di buku yang ditulis oleh Mbak Titi tentang electoral justice ya, hukum pemilu. Jadi kalau bicara soal kerangka hukum penyelesaian hukum pemilu itu kan sebenarnya kita lihat ada dua jenis pemilunya, pemilu legislatif dan juga pemilu presiden. Itu kita sebut pemilu, ya kita sebut pemilu. Nah, pemilihan itu yang disebut dengan pilkada. Itu harus dibedakan dulu nih buat Bapak Ibu yang peserta pemilu yang baru ya.
Ini harus dibedakan bahwa ada yang namanya pemilu, ada yang namanya pemilihan. Ya, ini membingungkan gitu. Jadi juga salah satu kritik yang teman-teman di kepemiluan, kita nggak konsisten. Ya buat menyebutin pemilu, tapi disebut dengan pemilihan, itu nggak konsisten. Udahlah, itu saya nggak mau ngomongin soal itu. Faktanya kita begini, fakta hukumnya begini. Ada namanya pemilu, ada namanya pemilihan, atau kita strict namanya pilkada. Dasar hukumnya pemilu 2017 nomor 7, yang dasar hukum pemilu itu adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang sudah direvisi, atau yang nomor 7 2017 itu di-merge, digabungkan, dikodifikasi dari 3 undang-undang pemilu sebelumnya adalah Undang-Undang Pilpres, pemilihan DPR, DPD, DPRD yang legislatif, yang terakhir adalah Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggara pemilu itu di-merge jadi satu. Kalau pemilihan ini tidak. Nah, selain ini dasar hukumnya, itu kerangka hukumnya ada turunan di bawah juga, yaitu peraturan KPU. Bawaslu punya merespon dari peraturan KPU. Jadi setelah PKPU itu diputuskan, maka Perbawaslu itu hadir. Peraturan KPU tentang tahapan pelaksanaan pemilu, maka kemudian Perbawaslu akan muncul pengawasan ya, Pak Burhan, pengawasan terhadap tahapan pemilu. Nah itu kalau ada PKPU maka berdiri, Mahkamah Konstitusi punya peraturan sendiri. Dan terakhir Mahkamah Agung juga punya. Jadi ragam peran cukup. Karena tadi saya bilang, many room to justice karena memang ruangnya banyak. Undang-undang atur sendiri, ya ada pemilu dan pemilihan. Peraturan-peraturannya juga ada khusus sendiri. Ya, terutama di KPU, Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jenis hukum pemilu yang diatur itu apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hukum pemilu yang diatur ya di dalam konteks pemilu kita. Baik itu di pemilihan pilkada gitu ya, ataupun di pemilu itu sendiri. Satu adalah pelanggaran kode etik. Kode etik itu pelanggarannya diatur untuk penyelenggara pemilu. Ya, Bawaslu, KPU, Bawaslu dan jajarannya. Ya, Bawaslu provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di pengawas TPS. KPU dan jajarannya sampai di bawah KPPS, yaitu etik penyelenggara pemilu. Yang melakukan adalah DKPP. Digambarin, DKPP adalah menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ya, itu satu. Yang kedua adalah pelanggaran administrasi pemilu. Jadi administrasi pemilu itu terkait dengan persoalan-persoalan administratif di dalam pelaksanaan pemilu. Ya, kayak misalkan nanti ada kampanye udah ditetapkan nih jadwalnya nih, si partai X ada di wilayah ini, partai Y di sini, tapi ternyata ada yang nyebrang gitu. Nah itu persoalan, nah itu administrasi pemilu. Nah, sengketa proses hasil pemilu itu juga ada ya, kayak misalkan kasus verifikasi partai politik ya, ternyata dikomplain ya nggak sesuai dengan yang semestinya ya, peserta pemilu berhak untuk melaporkan proses yang dilakukan oleh KPU nggak semestinya dilaporkan ke Bawaslu. Itu bisa ya diselesaikan. Sengketa tata usaha negara. Nah, sengketa tata usaha negara ini adalah terkait dengan putusan-putusan yang dihasilkan oleh KPU dan Bawaslu sebagai pejabat negara. Jadi Pak Burhan dan teman-teman di kabupaten kota ini adalah dianggap sebagai pejabat negara. Yang putusannya itu berakibat menyangkut di struktur administrasi pemerintahan, maka itu bisa disengketakan. Ya, sengketa tata usaha negara, maka kemudian logikanya adalah di PT UN. Perselisihan hasil pemilu itu sengketa hasil. Ya, partai X, caleg A, B, C, dia nggak puas hasilnya, kemudian mengadukan bahwa proses hasil itu dilakukan ada manipulasi kah atau ada apa, itu dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi yang kemudian menyelesaikan persoalan terkait perselisihan hasil pemilu. Dan terakhir, tindak pidana pemilu itu terkait dengan paling tidak politik uang, ya, ataupun juga politisasi identitas. Ya, politik uang itu kalau ketahuan pihak-pihak tertentu melakukan serangan fajar dan sebagainya. Jadi ini yang dimaksud dengan masalah-masalah hukum di dalam pemilu kita. Nah, Bawaslu itu yang saya garis miring punya perannya, pelanggaran administrasi, sengketa proses,
dan sengketa tata usaha negara yang melibatkan Bawaslu. Ya, yang di sini yang saya maksud Bawaslu yang terlibat di situ. Ya, karena tapi nanti akan fokusnya di dua. Oke, lanjut. Nah, ini mudah-mudahan ini kelihatan ya. Ini kategorisasi masalah pemilunya. Ya, harapannya Pak ke depannya Pak. Ya harapannya memang kita punya keinginan agar kemudian Bawaslu tetap bisa bekerja secara optimal. Terus kemudian pada sisi yang lain juga kita punya harapan agar kemandirian sebagai pengawas pemilu itu juga penting, sehingga berbagai kegiatan atau aktivitas yang memungkinkan Bawaslu untuk mencari celah gitu ya, ada pelanggaran, itu dilakukan secara aktif gitu ya. Jadi bukan kemudian bersifat pasif gitu ya, menunggu laporan masuk, tetapi juga lebih banyak keaktifan untuk mencari tahu mana pelanggaran-pelanggaran yang biasa yang terjadi, karena ini kan polanya relatif sudah terbaca ya dari pemilu ke pemilu yang lalu.